Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Rabu 11 Januari 2023. Saya Romo IA. Selamat pagi saudari-saudara. Rahmat Tuhan akan menyempurnakan segala harapan hidup kita pada hari ini, dan semoga pula kita pun beroleh kasih karunia-Nya secara melimpah. Saudari-saudara, renungan pagi ini diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai 39. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia pun tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita pergi ke tempat lain. Saudari-saudara, jawaban Yesus di Injil tadi menyiratkan suatu keterbukaan hati atas misi Allah. Yesus selalu ingat atas misi keselamatan yang diperuntukkan bagi semua orang tanpa terkecuali. Yesus pun tidak terpikat oleh kenyamanan suatu tempat, karena bukan itu yang Dia cari, melainkan kegenapan misi keselamatan Allah. Dengan kemurnian motivasi yang demikian, maka Yesus tidak pernah terjebak pada godaan mementingkan diri sendiri. Yesus tetap mengusahakan hidup bagi banyak orang. Dunia ini begitu luas, dan kita sebagai pribadi-pribadi pilihan Allah dipercaya olehnya untuk mewarnai dinamika dunia dengan misi sesuai kemampuan masing-masing. Dalam lingkungan pelayanan misi itulah ada banyak tawaran kenyamanan yang terkadang justru membuat kita itu kurang bisa jernih memberikan diri pada Tuhan. Tetapi yang pokok adalah melalui Injil, kita diajak untuk berani dari aneka pembatas dan keterbatasan, berani untuk melepaskan diri. Tidak terikat pada satu kelompok tertentu akan membuat kita semakin lepas bebas dalam menjalankan misi Allah. Maka saudari-saudara, hari ini mari kita kembangkan karya misi melalui kesibukan harian. Sebab Allah masih mempercayai kita sebagai alatnya. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, tanamkan motivasi menjadi abdi-Mu secara benar dan sungguh-sungguh. Pergunakanlah kami untuk selalu mewartakan keselamatan kepada banyak orang. Sadarkan kami bahwa perutusan ini menjadi cara beriman kami yang paling konkret. Kami mohonkan pula kuat kuasa Roh-Mu demi Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, dan segenap karya kita pada hari ini senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan salam mendoan.